Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun dia bergurau. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berbohong, meninggalkan berbohong walaupun bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga paling atas, surga paling tinggi, a'lal jannah, ya, bagi orang yang bagus akhlaknya, ya bagus sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Fadilatu tarkil mira'i wa huwa muhikkun aw mubtilun. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah wa man tarakahu wa huwa muhikkun buniya lahu fi wasatiha wa man hassana khuluquhu buniya lahu fi a'laha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Rawahu At-Tabrani fil Awsati min hadits Ibnu Umar wa lafdhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa huwa muhikkun. Bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa huwa mazihun. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasanat sariratuh. Sekarang kita sambung pengajian kita, masih kitab haula lau buyutun wa qusurun fil jannah. Mereka yang memiliki rumah dan istana dalam surga. Setelah sampai kepada hadis yang ke-9. Itu golongan yang ke-9 yang akan mendapatkan rumah atau istana di dalam surga. Setelah 1 bulan ya, kita libur. Mohon maaf tak ngasih tahu ya, tak ngasih tahu sebelumnya. Bukan sengaja nggak ngasih tahu. Oh nggak tahu ya? Saya bisa nggak tahu. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala undang ya, haji kemarin ini. Saya pun juga terkejut juga, mendadak juga. Maka tuh jangankan bapak yang tidak sesangka, saya pun tak nyangka juga bisa berangkat. Ya. Menunjukkan kuasa Allah. Kalau Allah selalu mengundang, maka Allah Subhanahu wa taala akan antar kita ke sana apapun keadaan. Tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghalanginya. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghantarkannya ke sana. Dalam 1 hari, di hari Senin itu tanggal 19 atau 18. Berangkatnya sudah di ujung. Di ujung ya. Senin tanggal iya tanggal 19 Juni. Kita, kalau di Saudi kan wukufnya tanggal 7 lah. Enggak, wukufnya tanggal 27.
Ya, di sana 28 kan, wukufnya 27. Ya, saya tanggal 19 tuh. Sebab saya WA Ustaz tak balas lagi. Oke lah mati nomor. Hari Senin tuh tanggal 19 dikasih tahu, Ustaz siap haji. Di ya kayak ditodong. Siap gak haji? Insya Allah. Berangkatan. Aduh, nggak ada. Itu terbayangkan ya, terbayangkan. Maka saya langsung telepon kawan yang di Jakarta, masih bisa nggak ngurus visa haji? Kawan itu masih bisa, insya Allah, tapi harus berangkat ke Jakarta segera. Kalau bisa hari ini juga berangkatnya. Hari Senin itu juga berangkat. Bilang ada waktu lagi, kayak saya nggak ada persiapan, bilang kan. Seminggu mau kan bandara tutup. Ya udah tutup, bilang. Jadi itu Senin itu setelah zuhur kasih tahu, setelah zuhur kasih tahu suruh berangkat. Maka bilang besoklah subuh Selasa pagi-pagi jam 6 saat pertama. Sholat subuhnya di bandara ya. Jam 6 berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta dari airport langsung ke kedutaan Saudi. Dari airport langsung ke kedutaan Saudi untuk ngurus visa, sidik jari dan foto biometrik. Dari Selasa. Alhamdulillah Rabu sore sudah keluar visanya. Sehari. Ya. Rabu sore keluar visa, hari Kamis beli tiket, Jumat pagi berangkat dari Jakarta. Karena bandara Jeddah tutup, jadi kita turun di bandara Riyadh. Ya, udah tutup, turun di bandara Riyadh. Di Riyadh semalam, ke Mekkahnya tanggal 25. Jadi dari Jakarta tanggal 23. Tanggal 23, 24 berangkat dari Riyadh ya sampai ke Mekah itu 24 malam. Ya, 24 malam. Ya. Jadi besoknya 25. Nah, ini malamnya saya sampai. Maka besoknya lagi tanggal 26 orang sudah berangkat untuk ke Mina ataupun ke Arafah, sudah wukuf ya. Ya, hanya 2 hari sebelum wukuf sampai di Mekah. Alhamdulillah. Ya, bandara tutup, bandara Riyadh, bandara Jeddah tutup. Nah, kita turun di Riyadh. Riyadh tuh gak jauh ya, jauh dari Mekah. Dari Riyadh ke Mekah naik bis. Alhamdulillah, walaupun seperti itu ya, semua serba apa namanya? Ajib ya. Haji tahun ini luar biasa. Banyak cerita, banyak pelajaran yang Allah SWT kasih. Yang meninggal jemaah Indonesia 1.007 orang. 1.007 Pak ya? 1.007 orang jemaah tahun ini. Wajar ya, wajar. Ya, karena Masya Allah luar biasa tahun ini. Ramainya luar biasa, suasananya luar biasa, keadaannya. Panasnya pun luar biasa juga. Panasnya Allah. Ya, alhamdulillah ya, gimana pun Allah mudahkan semuanya sampai pulang. Saya pulang pun cepat juga. Berangkat paling lambat, pulang paling cepat mungkin. Jadi habis haji, selesai haji langsung ke Madinah. Di Madinah 5 hari, terus pulang ke Indonesia. Tanggal 10 pulang ke Indonesia. 10 Juli. Jadi di Mekahnya memang paling 15 hari. Jadi di sana di Saudi. Ya 15 hari. 2 minggu. Nah, kayak umroh ya. Haji itu cuman kalau mau lengkapnya 5 hari. 5 hari. 6 lah. 6 itu lengkap sunah-sunahnya. Haji bermulai niat haji tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, hari Tarwiyah. Itu di Mina kita, di Mina. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya hari Nahar, Idul Adha.
Zulha. 11, 12, 13 itu mabit di Mina. Hari-hari tasyrik ya, hari tasyrik itu mabit di Mina. Selesai. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 6 hari cuman. Intinya itu pun 6 hari itu bisa lagi disingkat ya, bisa lagi disingkat karena yang tanggal 8 itu sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Dan yang tanggal 13 itu pun sunnah afdal ya. Boleh orang meninggalkan Mina tanggal 12. Namanya nafar awal. Mungkin Bapak Rijal nafar awal kan? Ya. Haji Indonesia nafar awal. Tinggal Pak Ari tanggal 9, 10, 11, 12. Dari 4 hari ini pun ya, seandainya ada orang yang super sibuk itu masih bisa diringkas jadi 2 hari. Ya, 2 hari. Intinya apa? Sesibuk-sibuknya manusia masih bisa haji. Karena haji dapat titel haji itu ya, artinya dapat kewajiban haji tertunaikan dengan 2 hari. Itu wukuf di Arafah, dan untuk rukun-rukun yang lain tawaf, ifadah, sa'i ya, itu rukun dapat dibuat 1 hari. Ya. Kemudian yang hari kedua berangkat. Yang kedua untuk pulang. Ya. Adapun mabit di Mina nanti kalau kita sudah lewat kan. Mabit itu wajib haji. Wajib haji itu kalau ditinggalkan hajinya tetap sah, cuman bayar dam. Jadi dia meninggalkan mabit di Mina, meninggalkan lempar jumroh selama 3 hari itu masih sah hajinya, cuma dibayar dam. Jadi dia hanya buat rukun haji saja, rukun haji. Niat haji, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan halak, cukur rambut. 5 ini semua. 5 ini dapat dibuat dalam 1 hari. Insyaallah. Khair, kalau mau tanya-tanya nanti ya, malam. Mau tanya. Ini hadis golongan yang ke-9 yang dapatkan rumah di surga, yaitu orang yang meninggalkan perdebatan ya, walaupun dia benar ataupun salah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan berdebat, dia meninggalkan perdebatan dan dia salah, dia itu mubtil ya, salah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di tepi surga. Ya, dapat rumah di tepi surga. Dia salah nih. Nah, dia salah, tapi nggak mau debat ya lah. Maka untuk dia sebuah rumah di tepi surga. Dan barang siapa yang meninggalkan berdebat dan dia benar ya, tak mau dia berdebat, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di tengah-tengah surga. Dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di atas surga. Surga yang teratas, di atas surga. Masya Allah. Jangan berdebat ya. Dari riwayat yang lain, ini satu riwayat ya, riwayat yang lain 3 amalan. Yang pertama, barang siapa, kata Nabi, barang siapa, ana zaimun, aku ini menjamin, aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Yang kedua, aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun dia bergurau. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berbohong, meninggalkan berbohong walaupun bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga paling atas, surga paling tinggi, a'lal jannah
bagi orang yang bagus akhlaknya, ya bagus sifatnya. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi jadikan mizat sifat kita nih orang yang nggak suka berdebat. Ya. Yang suka-suka debat nih tobatlah. Ya. Suka argumen, ya. Kita tinggalkan. Kenapa? Hadis ini. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Walaupun dia benar. Jadi benar nih, berhak ya. Tapi dia tinggalkan. Insya Allah. Ini untuk ya al-jidal, al-mira, debat yang gimana sih kalau kita debat Islam Kristen misalnya, ya Islam Hindu atau Islam dengan ateis, ya gimana? Kalau perdebatan itu untuk izharul haq, untuk menzohirkan, ya memunculkan yang hak, maka boleh debat untuk memunculkan yang hak. Tetapi niat orang yang berdebat bukan untuk mengalahkan orang lawannya, mengalahkan lawannya atau menjatuhkan lawannya. Niatnya bagaimana lawan saya ini dia meninggalkan yang salah, kembali pada yang hak. Niatnya dakwah. Ya, ud'u ila rabbika ila sabil rabbika bil hikmati. Ajalah orang pada jalan Tuhan engkau bil hikmah. Pertama dakwah dengan hikmah. Yang kedua wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Maka kalau kita mau berdebat, pertama berdebat itu murni untuk izharul haq, untuk memunculkan yang hak, menampakkan yang hak. Kemudian di hati kita tidak ada ingin menang, tak ada ingin menjatuhkan lawan atau memalukan lawan. Kalau lawan kalah, senang kita. Enggak. Ya, ini bukan kayak mencatur. Mencatur itu kalau lawan kalah senang kita, enggak. Begitu menang, senang kita. Enggak, ya. Berdebat nih hanya bagaimana orang ini dapat hidayah. Karena kepahaman dia salah. Yang dia ajarkan salah, yang dia ungkapkan salah. Maka kita nih ada niat untuk mengajak dia kepada yang hak. Minimalnya kalau dia tidak tertarik pada yang hak, orang-orang yang mendengarkan, orang yang mengetahui tahu bahwa ini yang hak, itu salah. Coba ya, tidak ada ambisi di hati kita untuk mengalahkannya, menjatuhkannya. Nah, adapun yang lainnya, ya kalau nggak seperti itu, walaupun kita benar, misalnya antara kunut tak kunut, kita berdebat antara kunut tak kunut. Tahlilan tak tahlilan, debat. Astagfirullahaladzim, ya. Walaupun kita benar, dalil kita yang paling kuat, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Enggak ada manfaat. Ya, ingat di sini bahwa Nabi menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Maka kalau dalam Quran itu, ya, debatnya para nabi itu ada dua. Debatnya nabi itu Allah kisahkan dua. Debat Nabi Ibrahim dengan Namrud dan debatnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Dua tuh. Ya. Ada Nabi Muhammad tak ada kisah perdebatannya. Begitu banyak nabi-nabi yang Allah hantar, Allah yang mengisahkan perdebatan dua nabi. Debat Nabi Ibrahim dengan Namrud dan debatnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Untuk apa? Untuk izharul haq, menampakkannya hak. Itu pun bukan Nabi Musa yang minta debat dengan Fir'aun, bukan Nabi Ibrahim yang minta debat. Mereka yang nantang. Mereka dulu yang nantang. Ya, ayo debat yuk. Bukan, para Nabi nggak mau debat, tapi mereka yang nantang. Mereka ingin mengalahkan yang hak, ingin mematikan nur, ya, memadamkan
kalimatullah tadi. Maka para nabi layani. Tapi ingat debatnya, kalau kita baca dalam Quran, debat Nabi Musa tidak pernah menyinggung Fir'aun. Tak pernah ngejek Fir'aun. Fir'aun kalau debat, itu nggak tuh nabi kamu, tuh bohong, pembohong. Ya, ngejek pribadi, menyinggung pribadi. Tapi Nabi Musa enggak. Tuhan kalian ada Tuhan yang lain selain langit. Tuhan kalian adalah yang menciptakan kamu dan bapak kamu terdahulu. Kalau Fir'aun adalah Tuhan, maka bapaknya siapa Tuhan sebelum Fir'aun? Logika. Tuhan kalian adalah Tuhannya kamu, hai Fir'aun, dan Tuhan bapak kamu. Sekarang kalau kamu aku Tuhan, berarti siapa Tuhan orang sebelum kamu? Kalau kamu Tuhan, kamu ada baru sekarang. Orang sebelum kamu sudah ada. Siapa Tuhan mereka? Berarti mereka ada Tuhan. Tuhan hebat. Masya Allah, matikan logika. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya, Tuhanku yang menghidupkan, yang mematikan, kata Nabi Ibrahim. Kata Namrud, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Kalau itu mudah. Ambil dua tawanan. Tawanan yang pertama dihukum mati. Tawanan yang kedua sudah dihukum dibebaskan, divonis untuk bebas. Maka kata Namrud, ini yang dihukum mati aku bebaskan. Yang harus dihukum mati aku bebaskan. Ini yang harusnya bebas aku bunuh. Berarti aku menghidupkan dan mematikan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kan ini orang bodoh. Enggak. Kalau hati kita kan, ini orang bodoh. Nah, tapi tidak, Nabi Ibrahim tidak menyinggung pribadi Namrud. Tak menyakiti dia. Oke, kalau ini kamu nggak paham, mematikan, menghidupkan. Baik, Tuhanku adalah yang mendatangkan matahari dari timur. Datang matahari dari timur. Coba kamu datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Baru Namrud tak dapat jawab, terdiam. Jadi tak boleh kita berdebat menyinggung pribadi orang. Nah, ini kan dalam ilmu perdebatan memang itu yang dibahaskan. Kalau bisa kita bawa emosi dia. Ya, kalau bisa kita bangkitkan emosi dia dengan menyinggung pribadi dia. Ketika dia emosi mudah untuk kalah. Nah, para nabi lurus orangnya. Ya. Tak ada teori-teori debat. Tak ada teori-teori debat ini. Oke. Tinggalkan perdebatan. Karena kalau menang akan menyinggung perasaan saudara kita. Apalagi sesama muslim. Sesama muslim. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun dia bergurau. Ya. Aku kan bergurau cuman, ya gurau pun tak boleh bohong. Apalagi serius. Bergurau pun jangan bohong. Kata sahabat, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, engkau bergurau dengan kami. Engkau bergurau dengan kami, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, na'am, ya. Walakin la aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak pernah ngomong kecuali yang benar. Nah, di kitab Syarah Tirmizi, Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis tentang gurauannya Nabi. Mizahun Nabi, ya. Gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua gurauan Nabi itu tak ada yang bohong. Nabi berkata yang benar. Contohnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang perempuan tua datang, ya Rasulullah, doalah kepada Allah semoga saya masuk surga. Kata perempuan tua tadi kan, semoga saya masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wahai nenek, di surga tak ada perempuan tua. Tak ada perempuan tua yang masuk surga. Maka perempuan tadi anggap serius kan, berarti aku tak buka ahli surga. Maka dia berpaling menangisnya. Maka Nabi panggil nenek tadi, wahai nenek, semua perempuan yang ahli surga, yang masuk surga, Allah mudahkan dia lagi, sehingga mereka masuk surga tidak ada yang tua, muda semuanya. Jadi tak ada yang masuk surga tua, muda semua. Itu maksud saya itu, betul kan? Tapi jujur, mereka penduduk surga nggak ada yang tua, muda semua. Bukan berarti kau bukan ahli surga, tapi engkau nanti Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ya, jadi ayu lagi, jadi kayak umur 17 tahun lagi masuk surga. Ini tidak ada bohong.
Jadi apa Nabi mizajun Nabi, gurauan Nabi itu walaku aqulu illa haqqa, tidak pernah bohong. Nabi SAW ada satu orang sahabat dari pegunungan, tapi lucu orangnya dan senang bergurau dengan Nabi. Kalau dia datang dari kampung ke Madinah selalu bawa hadiah untuk Nabi. Nah, selalu bawa hadiah untuk Nabi. Nabi senang dengan dia. Satu hari dia nih di pasar Madinah menjual. Dia kan bawa barang-barang dari kampung sampai di Madinah dijual. Nah kan Nabi SAW apa dia? Ya, dari belakang dirangkul, dipeluk oleh Nabi. Dipeluk oleh Nabi. Ya kan dia, siapa nih? Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli hamba ini? Siapa yang membeli hamba ini? Nah, siapa yang membeli hambanya? Mau dijual Nabi. Padahal dia orang merdeka. Siapa yang membeli hamba ini? Kata ulama, Nabi apakah bohong? Enggak. Nabi mengatakan ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba Allah. Maka dia tahu Nabi didekat lagi. Dekat punggung ini didekat lagi supaya menyatu dengan dada Nabi. Oh, diginikan lagi sama sahabat ini. Ya Rasulullah, kalau seperti itu engkau rugi nanti ya Rasulullah kalau jual aku. Kita lakah kalau engkau jual aku rugi nanti ya Rasulullah. Tidak, wahai sahabatku, engkau orang yang beruntung. Ya, engkau adalah orang yang beruntung. Aku tak akan rugi dan engkau bukan sebab kerugian. Engkau orang yang sangat beruntung dan mendatangkan keberuntungan. Masya Allah. Terus gurauan Nabi SAW ajibnya mengandung ilmu, hikmah, ya tidak pernah bohong walaupun dia bergurau. Ya. Bisa kita buat lucu tanpa bohong? Bisa nggak? Bisa lah, ya. Buat lucu tanpa bohong. Ini ya. Yang meninggalkan bohong walaupun dia bergurau. Nabi bergurau juga, tapi Nabi tidak bohong. Abi baitin fi a'lal jannah liman hasunat sariratuh. Dan Nabi menjamin sebuah rumah di atas surga bagi orang yang bagus sarirah. Sarirahnya apa nih? Sifat hatinya. Ya, ada jasmani, ada rohani. Ya, ada zahir, ada batin. Yang bagus batinnya. Ya. Akhlak batinnya bersih. Hatinya bersih dari sombong, iri hati, dengki, dari riya, sum'ah, ujub, takabur. Nah, itu sifat-sifat hati. Ya, ingin dipuji, pendendam, bakhil, ya, pembenci. Ya, itu semua dia bersihkan. Yang bagus akhlak hatinya. Dalam hadis lain tidak ada ketimbangan amal. Jadi kan kita nanti di mizan, yaumul mizan. Wala tuksirul mizan ya. Perintahkan. Nanti di hari penimbangan amal. Hari penimbangan amal, Nabi mengatakan tidak ada yang lebih berat di timbangan amal melebihi akhlak yang mulia. Kalah semua salat tahajud, kalah semua khatam Quran, kalah semua haji dan umroh, semua amal kalah. Yang paling berat di timbangan amal apa? Akhlak yang bagus, yang indah, akhlak mulia, akhlakul karimah. Jadi kalau mau timbang kita berat nanti Pak, perbaiki akhlak. Ya, perbaiki akhlak, itulah yang paling berat di timbangan amal kita nanti. Banyak orang-orang yang perbaiki ibadah, perbanyak ibadah, tapi akhlak nggak diperbaiki, nggak diperbagus, rugi nanti. Ya. Perbaiki akhlak. Ada orang-orang yang ibadahnya sedikit, tapi akhlaknya bagus, tak pernah nyinggung orang, tak pernah nyakiti orang, tak pernah menzalimi orang, tak pernah mengurangi hak orang. Ini ahli surga. Ini ahli surga. Nabi SAW duduk di masjid, kata Nabi, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang ke masjid ini, datang ahli surga. Laki-laki ahli surga. Sahabat di masjid nunggu siapa orang ni. Datang satu orang Ansor. Wah, dia dah ahli surga ni. Ingat. Hari kedua gitu lagi Nabi duduk di masjid bersama sahabat, Nabi mengatakan sebentar lagi datang ahli surga. Sahabat tunggu siapa lagi ni? Ternyata orang kemarin lagi. 3 hari berturut-turut. Dan hari ketiga Nabi gitu juga akan datang orang ahli surga. Siapa? Dan orang yang kemarin lagi.
Satu orang yang sama 3 hari berturut dan bilang di ahli surga. Maka Amr bin As bertamu ke rumah sahabat Ansor tadi. Jadi penasaran, ingin tahu apa amalan dia ni sehingga kok Nabi sebut di ahli surga. Karena dia katakan, wahai saudaraku, aku ni ada masalah dengan bapakku sehingga aku diusir, sehingga aku tak boleh di rumah. Maka boleh enggak aku nginap di rumah engkau? Oh silakan. Ya, benar enggak ada masalah, ada enggak? Ingin tahu ya lebih detail amal apa yang dia buat di rumah. Kalau kita dalam rumah kan tahu. Maka 3 hari dia di rumah sahabat Ansor itu, dilihat paginya, siangnya, malamnya, perhatikan, diintip. Ingat, biasa, tak ada istimewa, tak ada yang istimewa. Sama ya, amalkan dengan dia. Hari terakhir, ketiga dia pamit, saudaraku, aku pamit. Aku ni sebenarnya enggak ada masalah dengan bapak aku, enggak ada. Tapi aku mendengar dari Nabi kata ahli syurga. Amal apa yang kau buat? Tapi aku 3 hari di sini memantau. Tak ada amalan khusus. Tak ada amalan istimewa. Ya biasa. Maka kata sahabat Ansar itu, wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang kau lihat itulah aku. Aku adalah seperti yang kau lihat. Seperti yang kau lihat. Tak ada yang aku sembunyikan. Itulah aku. Ketika dia mau pergi, mengambil AC, maka dia panggil. Cuman aku sebelum tidur, ya, aku selalu bersihkan hatiku dari dendam, benci, sakit hati kepada suara Islam. Di hatiku tak menyimpan sedikit pun benci, sakit hati, iri hati, dendam kepada umat Islam. Bersih hatinya, Pak. Maka kata, ya inilah sebabnya nih. Inilah yang kau punya, kami enggak punya. Inilah yang kau punya, kami enggak punya, kata Amr bin As. Masya Allah. Jadi bagus batinnya, bagus akhlak batinnya. Ini yang memberatkan hati ditimbang amal. Allah ya, kita perbaiki. Maka apa doa dari Nabi? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ini doa dari Nabi, bagus dihafal, Pak. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Doa dari Nabi diajarkan. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih baik dari zahirku. Jadikanlah batinku ini lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini baik. Dua, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku baik. Bukan berarti, ini jangan salah arti ya. Yang penting batin ini baik. Yang penting dalam nih. Tapi luarnya amburadul. Enggak, doa Nabi ini ya. Luar kayak preman, tapi dalam kayak wali Allah. Itu penting. Enggak. Mentang-mentang dia ingin menyembunyikan kewaliannya, dia bergaya preman. Enggak. Kalau doa Nabi, ya Allah jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku baik. Yang betul, batin lebih penting, lebih baik. Tetapi bukan berarti zahir harus buruk. Harus amradul. Doanya. Ini doa dari Nabi ini, Masya Allah. Kalau bisa dihafal, doakan terus. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini baik. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Soleh ya, zuhirnya soleh, zuhirnya. Nampakkan zuhirnya soleh. Ya. Tapi tetap jangan ini bukan ini ukurannya, bukan zuhirnya ukurannya berseban, berjubah, berjenggot, ini zuhir nih, Pak. Belum tentu batinnya baik. Ya, tapi kita minta sama Allah zuhirnya baik ya Allah, tapi jadikanlah batinku ini, hatiku lebih baik daripada zuhirku ini lagi. Baju saya putih ya Allah, jadikanlah hati saya lebih putih daripada baju saya ya Allah. Ya, gitu minta. Jadi kayak ulama kan, satu orang ulama papasan mau pergi sholat Jumat, lah siap-siap pakai jubah, enggak. Menuju masjid ada jembatan hanya bisa satu orang yang lewat. Dari seberang sini anjing yang lewat. Anjing sudah masuk. Kata ulama ini, aku mau lewat, kau mundur. Nah.
Maka anjing tadi mundur, ya. Padahal dia duluan kan. Maka ulama itu cuma mendapat. Sampai di sini anjing tadi oleh izin berbicara. Syekh, baik Syekh, aku yang benar najis. Aku memang najis, tapi najisku bisa hilang dibasuh 7 kali dengan tanah. 7 dengan air, sekali dengan tanah. Najisku bisa hilang dibasuh 7 kali. Tapi najis yang ada di hati kamu itu, sombong yang ada di hati kamu itu tak bisa hilang walaupun dibasuh dengan 7 benua. Dibasuh dengan 7 air, 7 samudra. Allah Akbar. Allah izinkan. Baru taubat tadi, astagfirullah. Betul. Anjing. Najisnya anjing masih bisa dibersihkan dengan 7 basuhan. Tapi najisnya kita kabur di hati kita nih tak bisa dibasuh dengan 7 samudra. Jadi penting perbaiki batin. Penting perbaiki batin. Untuk perbaiki batin nih Pak, perbanyak waktu berduaan sama Allah. Itu ya. Sholat berjamaah ini banyak orang. Amalan kita nih kalau kita amalkan sama-sama itu bagus. Cuma kalau ingin perbaiki batin, banyakkan amal hanya berdua sama Allah. Maknanya apa? Hanya Allah yang tahu kamu buat amal itu. Ya, tak ada manusia yang melihat, tak ada manusia yang melihat. Sembunyikan amal tadi, bermesra-mesra sama Allah berdua saja untuk perbaiki batin. Semoga Allah kasih taufik untuk itu Pak ya. Jadi Rasulullah itu sibuk ya dakwah, sibuk bimbing umat. Ya, waktu dia banyak untuk sama umat, tetapi tetap dia sisihkan waktunya untuk Allah. Nah, ya. Maksudnya apa? Waktu dia berdua-duaan sama Allah itu tetap dia berikan. Jadi tak ada hari yang tidak ada berduaan saja sama Allah. Masya Allah. Tahajud ya, itu ada tahajud. Tahajud penting. Kalau bisa tahajud di rumah. Tahajud di rumah ya, tak ada yang lihat. Istri ya nggak masalah, istri nggak apa-apa istri nggak melihat kita tahu nggak apa. Karena Nabi pun kalau tahajud kadang-kadang ibu Aisyah tahu, ya enggak. Kadang-kadang Nabi bangunkan, kadang-kadang Nabi nggak bangunkan ibu Aisyah, tapi banyak Nabi bangunkan. Tapi setelah Nabi sholat tahajud, setelah Nabi tahajud, Nabi bangun Aisyah bangun berduaan. Jadi kalau sholat wajib ini azan, ini undangan Allah, undangan Allah, azan ini undangan Allah. Tapi undangan umum, undangan semua Muslim diundang, semua yang hatinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua diundang. Tapi kalau tahajud undangan khusus. Tahajud undangan khusus. Kalau kita di berat tahajud ya, berat nih rasanya untuk tahajud, maka kita sadar saya ini orang biasa di mata Allah. Saya ini bukan orang khusus di mata Allah. Kalau saya jadi orang khusus di mata Allah, saya orang istimewa di mata Allah, pasti Allah bangunkan saya, Allah gerakkan saya untuk tahajud. Karena itu tahajud ini orang khusus, istimewa. Orang istimewa. Masya Allah. Ini banyak kan kita. Pertama saya yang ngomong ini kan, Allah kasih taufik untuk dapat bermesra-mesraan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan paling bagus untuk kita perbaiki batin kita nih, di batin. Jadi kata ulama, kalau ulama tasawuf ya, untuk mempelajari sholat mudah, tapi untuk mempelajari khusyuk dalam sholat, kau kerahkan seumur hidup kamu belum tentu dapat, belum tentu dapat. Untuk mempelajari ilmu sholat dari takbir sampai salam fikihnya lengkap itu mudah. Mungkin dalam sehari bisa dapat. Sehari belajar sungguh-sungguh sudah jadi ahli sholat. Ingat. Tetapi untuk pelajari khusyuk dalam sholat batin kan, itu kau kerahkan seumur hidup kamu belum tentu dapat khusyuknya. Jadi ilmu batin ini ilmu tasawuf ya, belajar ilmu tasawuf. Maka kalau seandainya kita tak punya guru,
kata ulama, kalau seseorang tidak punya guru rohani, kita mesti bagusnya kita punya guru rohani, kami mursyid, ya, pembimbing kita, punya guru rohani. Tapi kalau seandainya kita tidak punya guru rohani, satu kita mesti cari guru rohani. Guru rohani itu Pak dicari, ya, bukan nunggu baik, ya, dicari. Kayak bapak jadi guru les untuk anaknya, dicari, bukan tunggu orang datang, enggak, ya. Kita lebih sibuk mencari guru rohani kita. Seandainya sudah kita cari, kita doa, belum Allah antar juga, maka bagaimana? Apa gantinya? Perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Orang yang berbanyak salawat, itulah rohani dia, itulah guru rohani dia. Salawat tadi akan memperbaiki rohani. Jadi saya dulu pernah bertanya pada Kiai Huzeron yang di Jakarta, waktu istimewa di Ancol, ya. Kiai, gimana cara perbaiki ini? Agak berat ini, kan? Supaya baik batin kita nih. Maka kata Kiai Huzeron, nasihati saya, perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Jadi bilang, orang yang banyak salawat, nanti salawat dikatakan dia akan dapat bimbingan rohani dari Rasulullah. Orang banyak baca salawat akan dapat bimbingan rohani dari Rasulullah. Ya salawat apa? Salawat yang Bapak hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala itu perbanyak. Perbanyak salawat. Menjelang kita dapat guru rohani. Nanti kita dapat guru rohani, dia akan kasih kita zikir-zikir. Dia kasih kita zikir-zikir yang membimbing kita. Ya, perbanyak salawat. Maka Allah mudahkan untuk kita. Akan dapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbing kami ya Allah menuju Engkau. Terus wa an Abi Darda radhiyallahu anhu Abi Umamah wa ila bin al-Asqa wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum qalu faraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman wa nahnu natamara. Satu hari Nabi keluar pada kami sedang berdebat antara kami, kata sahabat, ya. Fi syai'in min amrid din, dalam suatu perkara dalam perkara agama, berdebat dalam perkara agama. Fa ghadiba ghadban syadidan, maka Nabi sangat marah. Nabi sangat marah, lam yaghdab mithlah. Nabi tak pernah marah seperti itu sebelumnya. Marah betul. Tsumman tahrona, dan Nabi menghardik kami. Lagi marah Nabi menghardik. Faqal, Nabi bersabda, mahlan ya ummata Muhammad, pelan-pelan wahai umat Muhammad, hati-hati. Innama halaka man kana qablakum bihadza. Sesungguhnya orang-orang umat sebelum kalian hancur gara-gara inilah, gara-gara berdebat. Umat sebelum kalian itu hancur gara-gara perdebatan. Darul mira'a liqillati khairi, tinggalkanlah perdebatan karena sedikit kebaikan di situ. Darul mira'a fa innal mu'min la yumari, tinggalkanlah perdebatan karena orang mukmin tak mungkin berdebat. Dua. Pertama, tinggalkan perdebatan karena tak ada kebaikan dalam perdebatan. Yang kedua, tinggalkan perdebatan karena orang beriman tak mungkin berdebat. Darul mira'a fa innal mumari katamman khasaratuh, tinggalkan perdebatan karena orang yang berdebat sempurnalah kerugiannya. Tinggalkan perdebatan karena orang berdebat itu sempurna kerugiannya. Darul mira'a fa kafa ithman an la tazalu marian, tinggalkanlah perdebatan. Keempat, cukuplah dosa bagimu engkau tak hentinya berdebat. Itu dosa cukup bagi kamu. Maksud itu kalau dosa yang lain, dosa berdebat itu cukup bagi kamu, untuk maksud kamu, ya. Cukuplah bagi kamu engkau tidak henti-hentinya berdebat. Darul mira'a fa innal mari la asfa'u lahu yaumil qiyamah, ya bahaya. Tinggalkanlah perdebatan. Sesungguhnya orang yang suka berdebat, aku tidak akan berikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Tak akan berikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Jadi tak ada syafaat Nabi, Pak, bagi orang yang suka berdebat. Yang keenam, darul mira'a fa ana za'imun bi abiyatin fil jannah, tinggalkanlah perdebatan, sesungguhnya aku menjamin dengan 3 rumah di surga, fi riyadhiha, fi wasatiha wa 'alaha, di taman-tamannya, di tepinya,
dan di tengahnya dan di paling tingginya. Liman tarakal mira'a wa shadiqun, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia benar. Bagi orang yang meninggalkan Darul mira'a fa inna awwala ma nahani anu rabbi ba'da ibadati al-awthad al-mira'. Terakhir, tinggalkanlah perdebatan karena sesungguhnya perkara yang pertama yang Allah larang kepadaku setelah ibadah, setelah menyembah berhala, ya. Perkara yang pertama yang Allah larang setelah menyembah berhala adalah berdebat. Hadis Tabrani. Ya, perkara yang Allah larang ke atasku yang pertama kali setelah menyembah berhala, kan dilarang tuh, adalah berdebat. Masya Allah. Tinggalkan perdebatan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imu baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wastil jannah wa baitin fi a'lal jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa tarakal kadhiba wa in kana maziha wa hassal khuluqah. Sama ya. Pertama, rumah di tepi surga bagi yang tak berdebat walaupun benar, dan dijamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan bohong walaupun dia itu bergurau. Dan Nabi menjamin rumah di atas surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Tuh, ada pertanyaan, Pak? Ada soal? Ya lah. Ya. Itu ya permainan karena enggak ini yang harus kita jalani ini. Intinya kalau seandainya kita berdebat nggak ada salah, nggak dilarang total, tapi ada aturannya kan dalam Islam kan. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang terbaik. Kalau kasih nasihat hasanah, baik, kasih nasihat yang baik. Kalau berdebat ahsan, lebih baik lagi. Kalau berdebat lebih baik lagi, torikoh dengan cara yang lebih baik lagi. Tadi saya bilang kan, kalau niat kita bukan untuk menang-menangan, niat kita bukan untuk menjatuhkan dia, niat kita hanya untuk menzuhirkan yang hak sehingga orang kembali kepada yang hak. Bagaimana? Ya. Ya. Ya, belum keluar dari topik ya. Orang yang putuskan tadi silaturahim, ya, A dengan si B, A sudah minta maaf sama si B nih, tapi si B nggak ada respon, ya, atau artinya nggak acuh-acuh, ya, tak mau baikan, ya, maka dosanya semua ditanggung oleh si B, ya. Jadi si A sudah bebas dari dosa, ancaman semua putus silaturahim, semua dosa ditanggung oleh si B yang nggak mau maafkan ini, yang nggak mau maafkan. Jadi kalau kita ya ada sesuatu dengan orang, bagus kita minta maaf duluan. Minta maaf ini tidak harus salah. Kalau kita benar, kita dulu minta maaf supaya jangan dianggap memutuskan dari silaturahim. Seandainya dia tetap nggak mau maafin, maka dia nanggung semua dosanya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirhu